Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok makhluk teragung, manusia terbaik, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Jamaah maqamah Majelis Quran Al-Ikhlas malam Ahad yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk melanjutkan materi kita, pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada hal-hal yang perlu kita senantiasa tanamkan, yakni perkara niat. Karena niat itu sangat mempengaruhi proses juga hasil daripada majelis yang senantiasa kita datangi ini. Hendaknya setiap dari kita selalu introspeksi niat kita. Jadikan landasan kita bermajelis ini, landasan kita hadir menuntut ilmu ini adalah keikhlasan. Jangan sampai kita melakukan amalan yang sangat mulia ini, proses menuntut ilmu ini dengan niat yang salah. Karena sangat disayangkan sekali amalan yang nilainya besar di sisi Allah harus hilang begitu saja disebabkan niat yang tidak ikhlas. Di dalam pembahasan adab guru, insya Allah nanti akan kita bahas, masih dalam kitab At-Tibyan. Adab seorang guru itu adalah dia menerima murid belajar, alias tidak menolak murid yang ingin belajar kepadanya walaupun murid itu belum ikhlas. Maka di sini menjadi tugas guru ya, mengingatkan agar jamaahnya, orang-orang yang hadir di majelisnya mengikhlaskan masalah niat. Karena masih ada kemudian orang-orang, ya, saudara-saudara kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri yang di dalam hatinya itu punya perasaan bahwasannya hadirnya di suatu majelis atau hadirnya dalam suatu tempat untuk menuntut ilmu sebagai batu loncatan saja. Sebagai batu loncatan saja atau sebagai mengisi kekosongan waktu, asal ngisi gitu. Jadi tidak benar-benar ingin menerima ilmu.
Ini niat yang seringkali tidak disadari, tidak terasa gitu. Dan tentu saja hal itu akan berefek gitu. Berefek ya. Ilmu yang didapatkan tentu hanya kulitnya saja. Tidak ada ruh di dalamnya. Bahkan bisa jadi ilmunya tidak masuk sama sekali. Ini berbahaya. Oleh karenanya senantiasa usahakan hati kita itu ikhlas. Benar-benar mengharapkan ridha Allah. Jangan sampai ada niatan di dalam diri kita. Misal kita hadir di majelis ini dalam rangka apa? Supaya kita ini dikenal sebagai orang yang baik gitu. Misalkan seperti itu. Ingin disebut sebagai orang baik, hilangkan perasaan semacam demikian gitu. Jadi ketika hadir itu betul-betul hadir, memang murni ingin menerima ilmu. Bukan juga tadi disebutkan apa, mengisi kekosongan waktu gitu. Ada nama kegiatan ngesesuai hadir gitu. Gara-gara gak ada kegiatan nganggur ya udah hadir aja. Daripada diam di rumah. Nah, misalkan gitu. Itu coba diluruskan lagi masalah niatnya. Tapi betul-betul hadir itu karena keinginan kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita untuk mengambil berkah yang Allah limpahkan di dalam majelis ilmu. Yang mudah-mudahan ketika kita sudah memperbaiki niat ini, Allah limpah curahkan keberkahan di dalam proses menuntut ilmu kita, dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita ini dapat kita amalkan dan dapat kita sebarluaskan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Baik, pekan sebelumnya bahasan kita itu seputar dengan siwak ya. Yang mana bahasan itu tentang adab kita ketika membaca Al-Quran. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu bersiwak terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan masih di bab siwak gitu. Masih pembahasan tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-allamah Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi Asy-Syafi'i ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, wa yastaku 'ardan mubtadi'an bil janibil ayman min fammihi wa yanwi bihi al-ityana bis sunnah wa yustahabbu an yastaka fi dhahiril asnani wa batiniha wa yumirra siwaka ala atrafi asnanihi wa karasi adrasihi wa saqfi halqihi imraran rafiqan wa yanbaghi bi'udin mutawassit la syadidil yubusah wa la syadidir rutubah. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang cara kita bersiwak. Jadi ketika kita bersiwak itu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai segala sesuatu yang bernilai kebajikan, ya, maka beliau itu senantiasa memulai dari arah yang kanan, dari sisi sebelah kanan. Begitu pula ketika kita sedang bersiwak atau ketika kita sedang bersikat gigi. Jadi dimulai dari yang kanan dulu. Kemudian selain daripada itu, ya, di sini ditekankan lagi masalah niat. Ya. Ketika kita mulai dari kanan kemudian ke kiri, maka pokoknya seluruh proses bersiwak kita itu diniatkan di dalam hati kita bahwasanya kita ini sedang menjalankan atau melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi diniatkan seperti itu. Jadi jangan sampai ya, kita ini ketika hendak membaca Quran kemudian kita bersiwak, ternyata kita lupa niat gitu. Di dalam jiwa kita kosong gitu. Tidak hadir roh kita ketika kita bersiwak gitu. Jadi hati kita tidak hadir bahwasanya kita ini sedang bersiwak dalam rangka menjalankan sunnah gitu. Jadi memang perkara-perkara demikian itu, niat itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau kita enggak berniat demikian, ya mungkin bisa jadi hanya dapat pahala bebersih saja gitu. Ya, hanya dapat pahala bersih-bersih mulut saja. Tapi yang menjadi nilai plus itu daripada bersiwak ini adalah ini merupakan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini diulas lagi oleh Imam An-Nawawi tentang masalah niat. Jadi memang kita ini sadar betul ketika bersiwak itu niatnya melaksanakan sunnah Nabi. Dan tentu di sini pun menjadi pelajaran berharga sekali bagi kita selaku kaum muslimin. Bahwasanya agama Islam itu sangat mendetail sekali. Ya. Agama Islam itu detail sekali. Sampai-sampai nyikat gigi aja niatnya harus diperhatikan. Saking detailnya agama ini. Dan mungkin ya bagi sebagian manusia gitu, perkara gosok gigi ini atau bersiwak ini bukan sesuatu yang sangat diperhatikan. Banyak ya manusia yang kemudian tidak memperhatikan masalah ini, menganggap ini perkara sepele gitu. Ya memang ini terlihat perkara yang ringan, tapi ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini merupakan bagian daripada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun memberikan pesan kepada kita bahwasanya sejak dulu kala ya, jadi kebersihan dalam agama Islam itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Mungkin saat ini kita seringkali mendapatkan kesan bahwasanya orang-orang Islam itu orang-orangnya pada kotor, kumuh, begitu kan? Memang ini pikiran-pikiran negatif yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Kan kadang lucu gitu, ketika anak pesantren berobat gitu, biasanya penyakitnya masalah kulit. Dokter itu udah tahu gitu. Jadi ada pasien penyakit kulit, pertanyaannya gini ketika ketemu dokter langsung, kamu dari pesantren ya? Jadi itu pertanyaan yang muncul gitu. Berarti di sini ada stigma bahwasanya orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh dengan agama ini ternyata mereka kotor. Ada stigma seperti itu. Maka ini menjadi bantahan ya. Bahwasanya sebetulnya tidak. Nilai-nilai kebersihan ya, itu sudah ada dalam Islam sejak dahulu kala. Bahkan hal mendetail seperti bersiwak. Dan tentang bersiwak itu kita tahu sendiri ya. Ketika kita hendak berwudu, kita pun disunahkan untuk bersiwak gitu. Kemudian ketika hendak baca Quran, bersiwak lagi. Makanya biasanya kalau para kiai itu, kalau mereka punya tasbih, biasanya di tasbihnya suka ada siwaknya sepotong. Nah, ya itu merupakan upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersiwak. Kemudian selain daripada itu, di sini pun dibahas oleh Imam An-Nawawi bahwasannya tata cara bersiwak itu disunahkan atau mustahab. Ketika bersiwak itu dari sisi bagian luar gitu, sisi luarnya dibersihkan. Ini detail ya dibahas oleh Imam An-Nawawi. Dari sisi luarnya dibersihkan, kemudian
masuk ke sisi bagian dalam dari gigi kita gitu. Jadi luarnya dulu tadi dari kanan ke kiri, kemudian masuk ke bagian gigi bagian dalam. Kemudian begitu pula kita menyapukan siwak kita atau sikat gigi kita ke berbagai sisi ya, berbagai sudut daripada gigi kita. Jadi sela-sela, ujung-ujung itu harus dibersihkan betul. Agar apa, sisa-sisa makanan itu tidak menempel dan mengganggu kita ketika kita baca Quran. Apalagi kalau udah makan daging gitu kan, lemaknya ada gitu. Daging nyelap segala gitu. Nggak ganggu keur ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Lidah sambil ngome-ngome daging. Itu untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi dibersihkan betul bagian ujung-ujung sisi-sisinya. Begitu pula bagian gigi geraham ya. Seringkali gigi geraham ini kurang mendapat perhatian, sehingga di sini ditegaskan gigi gerahamnya juga sama. Betul-betul dibersihkan. Banyak orang biasanya bermasalah di gigi geraham, ya kan? Bolong di gigi geraham. Maka dalam agama kita ya, ini sudah dibahas, gigi geraham harus diperhatikan, dibersihkan betul. Selain daripada itu kita pun membersihkan langit-langit ya. Langit-langit dari mulut kita. Jadi enggak sekedar gigi aja, tapi langit-langitnya pun dibersihkan. Agar apa, kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan yang menempel di langit-langit itu pun dapat hilang sehingga tidak mengganggu proses baca Quran kita. Termasuk ini kan menghilangkan bau mulut ya. Jadi kan malaikat itu sensi. Itu makhluk yang sensi. Kalau baunya enggak beres, wah udah itu enggak mau gitu. Ya. Jadi malaikat itu senang sekali kalau wangi-wangi. Kalau bau-bau malaikat nggak suka. Gitu. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwasannya ini para malaikat itu mereka berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mendatangi orang yang sedang baca Al-Quran. Saking apa? Saking utamanya baca Quran. Namun disebutkan bahwasannya para malaikat tidak mendapatkan karunia demikian. Ya, ini karunia membaca Al-Quran. Saking mereka itu sangat antusias sekali para malaikat, sampai-sampai malaikat itu menempelkan bibirnya kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Saking antusias. Ini pelajaran buat kita. Makanya kenapa ketika membaca Al-Quran kita harus bersih-bersih dulu gitu. Kan repot kalau kita baca Quran pas malaikat nyampurkan, waduh ya mah bau kan nggak lucu gitu. Tapi ada riwayat demikian menyampaikan. Sampai-sampai malaikat itu apa? Menempelkan bibirnya gitu. Ya wallahu alam kayak gimana gitu, da teu ningali gitu. Mau ningali ge da pasti sieun urang teh nya gitu. Naon ieu teh gitu. Tapi yang jelas seperti saking antusiasnya mereka gitu. Mengeliling orang baca Quran, kemudian apa sampai-sampai mendekatkan gitu, menempelkan bibir mereka. Kita kembali lagi, dan itu semua dilakukan dengan sapuan yang lembut. Jadi kita bersikat gigi atau bersiwak itu dengan cara yang lembut gitu, tidak kemudian kasar gitu, sampai-sampai misalkan gusi berdarah gitu, enggak gitu. Jadi tidak perlu berlebihan atau sampai kacolok gitu kan, jadi sariawan enggak gitu. Jadi ketika kita menjalankan salah satu sunnah itu jangan sampai hal tersebut berakibat mudarat ya. Atau ada hal-hal yang kemudian membuat kita mendapatkan masalah. Enggak. Sunnah Nabi itu enggak seperti itu. Jadi menjalankan sunnah Nabi itu tidak kemudian karena bersemangat gitu sehingga lebay melaksanakannya, enggak. Sesuai dengan kadarnya gitu. Gara-gara ini karena sunnah Nabi saya bersemangat sad masuk lagi sing tarik gitu dikosrek gitu, enggak. Biasa aja, normal aja sebagaimana biasanya. Kemudian di sini pun dibahas ya, masalah pilihan siwak. Ternyata siwak yang paling bagus
Kan kemarin disebutkan kalau dari jenisnya sih jenis akar arok ya, sudah disebutkan. Adapun di sini disebutkan lagi, nah pilihan siwak kita yang kayak gimana sih yang bagus itu? Hendaknya kita ini bersiwak dengan akar yang pertengahan sifatnya. Maksudnya apa pertengahan di sini? Yakni dia tidak terlalu kering atau keras siwaknya gitu, kaku. Tidak pula menggunakan siwak yang terlalu lembab basah atau terlalu lembut. Jadi pertengahan. Jadi kita pun nanti kalau milih sikat gigi sama gitu. Kalau belanja sikat gigi dilihat lagi sikat giginya. Kan ada ya sikat gigi yang gesrak gitu. Digosokkan teh getihan. Enggak, bukan yang seperti itu. Pilih yang lebih lembut. Tapi ada juga kan kita menemukan sikat gigi yang lembut banget. Nah, kita enggak juga pakai yang seperti itu. Jadi pakai yang pertengahan gitu. Supaya apa? Kotorannya bisa dibersihkan dengan baik dan itu pun tidak menyakiti mulut kita gitu. Nah, itu pembahasan kita tentang siwak. Kemudian kita akan masuk kepada pasal berikutnya, faslun fi istihbabil muhafadzah 'ala at-taharah. Di pasal berikutnya membahas tentang mustahabnya menjaga kesucian. Jadi ketika kita interaksi dengan Quran, hendaklah kita ini berinteraksi dalam keadaan suci. Jadi kalau junub ya harus mandi dulu gitu. Kalau yang berhadas ya berwudu dulu. Jadi betul-betul dalam keadaan suci. Disebutkan yustahabbu an yaqra'al Qur'ana wa huwa 'ala taharah. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin lakinnahu yakunu tarikan lil afdal fa in lam yajidil ma tayammama wal mustahadah allati taraddama 'alaiha fi ghairi waqtihi li'illatin ma fi zamanil mahkumi bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdits. Disunahkan bagi orang yang membaca Quran itu dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Jadi hukumnya apa? Mustahab. Kemudian muncul pertanyaan terus, kalau berhadas gimana? Di sini disebutkan kalau orang yang membaca Quran itu berhadas, maka itu pun diperbolehkan. Ini membaca Al-Quran ya, baca berarti dengan lisan. Nanti untuk masalah nyentuh mushaf itu bahasannya lain lagi. Ada bahasan khusus. Ini masih kita bicara baca ya. Jadi misalkan kan gini, kalau kita di perjalanan atau kita sedang di suatu tempat, kemudian kita batal wudunya, tapi kita ingin baca Quran, tetap boleh. Jangan jadi alasan misalkan ketika kita sedang safar gitu, tidak menemukan air gitu atau belum menemukan air, kemudian kita ingin membaca Quran, gara-gara belum wudu kita bilang saya juga belum suci, ya udahlah gitu, nanti aja baca Quran. Enggak seperti itu, enggak. Jadi kalau memang kita mau membaca Al-Quran dari lisan kita, silahkan baca aja gitu. Itu boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Sedikit bicara ijma' kaum muslimin, maksudnya apa sih? Maksud ijma' kaum muslimin di sini adalah kesepakatan seluruh ulama ya. Jadi suara yang dihitung maksud muslimin di sini adalah para ulama. Terus kalau orang-orang biasa nggak masuk dalam hitungan. Jadi dalam Islam itu yang berhak berbicara adalah orang yang ahli. Jadi kalau orang nggak punya keahlian di bidang tersebut, maka dia tidak berhak berbicara. Ini pelajaran penting buat kita. Karena pada zaman kita saat ini, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu suaranya dinilai sama. Padahal sejatinya tidak demikian. Gimana ceritanya? Misalkan ada orang nggak paham gitu.
Ada orang nggak ngerti agama gitu, atau ada orang baru belajar agama, tiba-tiba dia bilang gitu kan, oh orang yang berhadas itu nggak boleh baca Quran, misalkan gitu. Kemudian kita bilang, oh iya, kan ijma kaum muslimin lah, kok ada kaum muslimin yang nolak? Gitu. Mungkin kita akan berpikir demikian. Maka maksud ijma kaum muslimin di sini adalah pendapatnya para ulama gitu. Seluruh ulama, maksudnya dari berbagai mazhab ya. Dari mazhab-mazhab yang masyhur, mereka sepakat bahwasannya walaupun dalam keadaan berhadas baca Quran itu tetap boleh. Jadi kalau ada orang yang ngaco gitu, mengatakan di luar itu, ya itu nggak perlu dihitung. Jadi kalau kita misalkan di kampung kita nemu ada orang yang nggak belajar agama, tiba-tiba bicara masalah atau perkara agama, ya itu nggak masuk dalam hitungan. Namun ya yang menjadi kanyaah itu apa ya bahasa Indonesianya, disayangkan. Yang disayangkan apa? Ketika seseorang baca Quran itu dalam keadaan berhadas, berarti dia meninggalkan sesuatu yang utama. Jadi baca Quran dalam keadaan suci itu merupakan perkara yang afdal. Jadi misalkan kalau kita berhadas dan kita punya kemampuan untuk berwudu, maka usahakan berwudu terlebih dahulu. Kecuali memang tadi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa berwudu, usahakan wudu terlebih dahulu, walaupun hukumnya mah boleh gitu. Tapi kita harus nimbang masalah lain gitu. Kalau secara hukum dia boleh orang berhadas baca Quran, tapi kita harus nimbang hal lain, yakni perkara keutamaan. Karena orang yang berwudu itu pahalanya 2. Kalau yang nggak berwudu pahalanya 1. Ibaratnya gini, misalkan Jamal murojaah surat Al-Baqarah gitu dari awal sampai akhir, amin gitu. Itu murojaah misalkan dalam keadaan suci, itu pahalanya ibarat Jamal baca 2 kali surat Al-Baqarah. Lamun ngahaja-haja mah, kalau menyengaja repot kita, capek, bener gak gitu. Allah itu enak, baik banget gitu, ngasih kita bonus gitu. Dengan berwudu itu nilainya 2. Tapi kalau kita nggak berwudu ya nilainya cuma ya 1 Al-Baqarah itu aja gitu. Nggak double pahalanya. Kan kalau dibilang nyaah kan gitu ya. Jadi kalau orang dagang, makanya kan di awal sudah disebutkan. Masih ingat bahasan kita di awal sekali, ayat yang pertama kali disampaikan dalam bahasan At-Tibyan ini? Ada kalimat yarjuna tijarah lang tabur. Jadi motivasi, harapan yang dilakukan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran adalah tijarah, perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi di sini bicara perniagaan, bicara dagang gitu, kayak dagang. Jadi kita ini punya produk gitu, Allah beli gitu. Kita ini punya amalan, kita sajikan amalan terbaik, Allah beli. Kalau orang dagang, ya kita semua insya Allah punya pengalaman transaksi ya. Selama kita manusia sosial, nggak tinggal sendirian, insya Allah adalah jual beli gitu. Kita pasti tahu ya, kalau kita menjual sesuatu, kita pasti sangat ingin sekali modalnya mah sedikit, tapi untungnya berkali lipat kan gitu ya. Prinsip pedagang mah. Modal mah ke saeutik gitu. Mudah-mudahan hasilnya berlipat ganda. Maka begitu pula ketika kita beramal, kita memang dianjurkan untuk bersungguh-sungguh. Kita dimotivasi untuk berinteraksi dengan baik, kuantitas maupun kualitasnya. Tapi kita pun harus memperhatikan sisi-sisi tadi. Masalah pahala yang Allah sajikan. Jadi jadikan diri kita ini betul-betul ketika baca Quran itu menginginkan bahwasanya Allah memberikan pahala sebanyak mungkin gitu. Jadi kalau Allah ngasih pahala 2 kali lipat, kenapa tidak gitu? Tidak kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu. Jadi ini mah bicara nyaah lah.
Kalau kita misalkan kita akan dapat untung 2 juta, kenapa sih kita milih yang dapat untung 1 juta aja gitu. Padahal yang 2 juta itu bisa kita raih, kenapa tidak gitu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian nih saking apa ya? Saking pentingnya berwudu, saking afdolnya berwudu itu sampai dikatakan apabila tidak mendapatkan air, orang yang membaca Quran itu maka dia tayamum. Bayangkan ya, saking afdolnya gitu. Banding kunyah, saking sangat disayangkan kalau kita baca Quran tidak berwudu alias berhadas. Jadi kalau nggak dapat air ya tayamum lah gitu. Usahakan gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting buat kita. Setiap kali kita hendak membaca Quran, usahakan diri kita dalam keadaan suci. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada bahasan mustahadah. Adapun yang mustahadah itu keluar darah tapi di waktu suci. Ini para wanita ya. Darah istihadah itu ketika jadwalnya kan kalau menstruasi kan ada siklus ya. Misalkan yang biasa 7 hari gitu. Tiba-tiba ada darah keluar lebih, atau misalkan siklus misalkan 14 hari gitu. Tiba-tiba darahnya masih keluar, maka kan itu masuknya darah istihadah. Maka apa hukumnya? Hukumnya dihukumi sebagaimana orang yang berhadas. Jadi pokoknya kalau waktunya suci masih keluar darah, maka dia dihukumi sebagaimana orang berhadas. Terus gimana dong jadinya? Jadi kalau mau baca Quran ya bersih-bersih dulu, kemudian berwudu gitu. Baru baca Quran. Seperti itu. Kemudian kita masuk masih bab tentang menjaga kesucian ini. Di sini disampaikan wa ammal junub wal haid fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'an sawa'un kana ayatan aw aqalla minha wa yajuzu lahumā ijrā'ul Qur'an 'alā qalbihimā min ghairi talaffuzin bih wa yajuzu lahumā an-nadharu fil mushaf wa imraruhu 'alal qalb wa hadhihi mas'alatun mukhtalafun fiha wa ma dzukira huwa ra'yu jumhuril ulama. Adapun kalau orang yang junub dan haid, hukumnya bagaimana? Di dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasannya haram membaca Al-Quran. Maksud membaca Al-Quran di sini ada dengan lisan. Jadi kita mengeraskan suara baca Quran. Untuk yang junub dan haid dihukumi haram dalam mazhab Syafi'i, dan ini mazhab mayoritas orang di Indonesia gitu. Jadi kalau kita menganut mazhab Syafi'i, maka kita mengamalkan hal ini. Jadi kalau dalam keadaan junub kita nggak baca Quran, dalam keadaan haid pun tidak membaca Al-Quran. Baik ya, sama saja gitu ya. Baik itu bacanya cuma seayat atau kurang dari seayat. Pokoknya kalau itu Quran, maka itu haram ya untuk dibaca ketika dalam keadaan demikian. Ya, ini bagi orang junub dan haid. Misalkan cuma mau baca kalimat alhamdulillah atau baca bismillah, selama itu niatnya untuk baca Quran, maka itu tidak boleh walaupun cuma sekalimat itu. Namun ya diperbolehkan bagi mereka berdua, ya ini maksudnya golongan itu, golongan orang junub dan haid, untuk melaksanakan pembacaan Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkan bacaannya.
Jadi kalau bacanya dalam hati, misalkan kita mau baca Al-Fatihah gitu, baca aja dalam hati, maka itu boleh gitu. Kemudian diperbolehkan pula bagi kedua golongan itu, yakni orang junub dan haid, melihat mushaf, kemudian membaca Qur'annya dalam hati. Jadi yang nggak boleh itu apa? Mengucapkan secara lisan. Jadi misalkan kita mau baca Quran lewat mushaf karena kita misalkan belum hafal atau kita ada yang lupa gitu. Kita mau baca Quran nih, baca aja. Tapi nggak perlu melafazkan secara lisan, cukup dilihat saja. Hatinya yang membaca. Seperti itu. Kemudian di sini disebutkan bahwasannya ini tuh perkara yang mana terdapat perbedaan pendapat. Jadi pendapat di atas itu merupakan pendapat madhab Syafi'i. Kalau di madhab lain ada perbedaan. Perawi kitab ini guru saya Syekh Mahmud Zuhdi, beliau menjelaskan bahwasannya kalau orang junub tetap haram katanya. Tapi kalau orang yang haid itu ada pendapat yang membolehkan kata beliau. Ada pendapat yang membolehkan membaca Quran secara lisan. Kenapa? Karena gini kata beliau, kalau junub itu waktunya sebentar. Karena dia dituntut untuk apa? Karena dia punya sholat yang harus dia tunaikan sehingga dia harus mandi gitu. Jadi bisa nunggu sampai ke dalam keadaan sucinya itu tidak lama gitu. Misalkan junubnya malam, ya kalau mau datang sholat subuh ya harus mandi junub dulu kan gitu. Nah, adapun orang haid itu kan berhari-hari kata beliau, berhari-hari. Maka disebabkan lamanya waktu haid itu, sehingga itu yang membuat baca Quran diperbolehkan. Berbeda hukum antara haid dan junub. Itu pendapat yang lain. Tapi pendapat kita mazhab Syafi'i, sebagaimana yang tertera di dalam kitab ini yang kami riwayatkan, bahwasannya orang junub dan haid itu diharamkan membaca Al-Quran. Sama anak-anak pun kita, anak-anak ma'had kan akhwat ya. Saya sampaikan juga demikian gitu. Bahwasannya ya pendapat kami gitu, ya gurunya karena bermadzhab Syafi'i dan kami meriwayatkan kitab ini, kami berpendapat demikian. Adapun sang anak gitu, misalkan kan karena yang belajar ke sini kan tidak dari satu mazhab saja, misalkan mungkin ada mazhab penganut lain, ada penganut mazhab lain gitu. Dia melaksanakan pendapat mazhabnya, ahlan wa sahlan, silahkan saja. Karena ini perkara yang memang terdapat ikhtilaf di dalamnya. Tapi kalau kita pribadi, kita melaksanakan pendapat mazhab Syafi'i. Jamaah sekalian pun ya silahkan gitu. Kalau jamaah di sini mazhab Syafi'i ya ikutin apa yang disampaikan oleh ulama kita. Imam Nawawi, beliau menukil pendapat ulama-ulama sebelumnya seperti Imam Haramain, kemudian Imam Al-Ghazali. Adapun misalkan ada jamaah di sini yang ternyata bukan mazhab Syafi'i, misalkan menganut mazhab Hambali, Maliki atau Hanafi, silahkan ikuti bagaimana para ulama di mazhabnya. Tapi kalau di Syafi'i seperti inilah pendapatnya. Kemudian berikutnya disebutkan bahwasanya apa yang disebutkan di sini, jadi pendapat yang disebutkan dalam kitab ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Jadi sebagian besar ulama ya, dari berbagai mazhab berpendapat seperti ini. Wa ajma'al muslimuna ala jawazit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri was salati ala nabiyyi wa ghairi dzalik minal adhkar lil junubi wal haid.
Fa in qala li insanin khudhil kitaba biquwwah wa qasada bihi ghairal Qur'an fa huwa jaizun wa kadza ma ashbahahu. Wa yajuzu lahum an yaqula 'indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa an yaqula 'inda rukubid dabbah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa 'inda du'ai rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar idza lam yaqsidal Qur'an. Menjadi ijma' kaum muslimin, lagi-lagi ini sepakat para ulama bahwasannya apa? Diperbolehkan ya, untuk mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan sholawat kepada Nabi. Dan selain daripada itu yang termasuk dalam zikir-zikir bagi orang junub dan haid. Jadi kalau baca Quran mah dilarang, tapi selain baca Quran yang mana itu termasuk ke dalam zikir, maka itu diperbolehkan. Ketika ada orang yang junub ataupun haid mengatakan khudhil kitaba biquwwah. Kalimat khudhil kitaba biquwwah ini ada dalam surat Maryam, yang artinya ambillah kitab ini dengan kuat, berpegang teguhlah dengan kitab ini, seperti itu. Itu kan kalimatnya seperti obrolan ya, seperti kalimat perintah. Kalau niatnya bukan membaca Al-Quran, jadi niatnya bukan membaca tadi, niatnya berbicara manusia dengan manusia, bukan membaca Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Misalkan Fayyad bicara ke Jamal gitu, misalkan Jamal mau pergi pesantren gitulah, kebetulan Fayyad lagi junub gitu, pamitan memeh subuh, Fayyad saya mau pesantren dikirim ke Jawa Timur misalkan gitu. Fayyad ngasih petuah. Ya Jamal, khudhil kitaba biquwwah. Asik. Wahai Jamal, peganglah kitab ini dengan kuat gitu. Berpegang teguhlah. Nah, misalkan gitu ngasih wejangan, ngasih pesan, itu boleh. Asalkan tadi Fayyad misalkan dia tidak meniatkan membaca Al-Quran walaupun kalimatnya serupa. Kemudian begitu pula yang semisal dengannya. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kalimatnya itu mirip dengan bahasa obrolan, itu tidak mengapa asalkan niatnya tidak membaca Al-Quran. Kemudian ketika ada musibah, ada kejadian yang menimpa kita, ujian, kan kita disunahkan membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita tahu itu ada dalam surat Al-Baqarah gitu. Asalkan niat kita tidak membaca Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Begitu pula ketika kita mau naik kendaraan, kan ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ada dalam surat Az-Zukhruf. Itu pun tidak mengapa ya. Asal niatnya berdoa, zikir, bukan niat membaca Al-Qur'an. Begitu pula doa yang sering kita ucapkan, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka silahkan dibaca doa itu dengan apa? Tidak meniatkan membaca Al-Quran. Nah itu bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini dapat difahami dengan baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan taufik serta melimpahkan keberkahan kepada kita semua sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan serta keberkahan untuk diri kita semua, guru-guru kita, kedua orang tua kita serta seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, guru-guru kita, kedua orang
tua kita serta keluarga kita sebagai penghuni surga, menjadi tetangganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.